Press A to collect. Oke, mantap. Press A to collect. Oke. Halo semuanya, kita akan buat project seperti tadi. Ya, keren banget ya. Jadi ini kita bakal buat seperti sistem info item gitu ya. Nah, kali ini kita akan buat dengan 2 karakter. Tentunya ada player dan juga itemnya. Oke, jadi kakak pakai potion. Oke, so langsung aja. Sebenarnya simple banget ya. Kita butuh yang namanya teks. Ya, tadi bisa lihat ya, teksnya muncul, terus hilang, muncul, hilang. So, artinya kita butuh sebuah teks. Sini kita kasih aja teks ya. Taruh di sini. Nah, gitu ya. Ini kita bisa desain dulu ya bentuk teksnya, misalkan mana ya? Ke tengah. Teks ke tengah. Nah, ini horizontalnya center, ya ke tengah ya, vertikalnya center. Jadi ke tengah semua. Sip. Nah, ya. Ini kita taruh aja di sini, terus coba kita kasih teksnya, tulisannya potion. Ya, potion. Nah, kayak gini ya. Sip. Oke, nah untuk ukurannya segini aja. Cukup. Nah, gini. Sip. Ya. Nah, gini. Jadi simpel ya, cara kerjanya kan sebenarnya kalau tengkoraknya ini bakal nyentuh si siapa ya? Potion, teksnya tampil ya. Sering tuh kita ngeliat kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan udah exit ya atau udah nggak nyentuh lagi, ya teksnya udah nggak tampil ya gitu. Itu simpel banget kan cara kerjanya sebetulnya. Nah, di sini ya ada sebuah problem ya. Sebenarnya simpel gak simpel. Problemnya adalah, bayangkan kalau misalkan potionnya ini ada banyak ya kan, atau misalkan koinnya ada banyak, atau itemnya ini ada banyak, intinya nggak satu. So artinya bakal repot banget ya. Ada teks yang kedua, ada teks yang ketiga, teks keempat, teks kelima, teks enam. Nah, itu repot banget. Nanti event sheet-nya juga repot banget. Ya misalkan on collision ini teks ini, on collision ini teks ini, ya. Nah, itu kan bakal repot banget. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya si potion ya dan si teks ini, si potion sama si teks ini itu jadi satu karakter. Gimana caranya? Bayangin. Si potion sama si siapa nih? Tulisan itu jadi jadi satu karakter atau satu bagian. Ya biar apa? Biar nggak terpisah-pisah. Nah, ini sebenarnya simple banget, very simple. Caranya kalian ke potion, ya klik aja dulu potionnya. Terus kalian sih namanya container. Ya, container ini berfungsi nanti untuk mengkompon mereka berdua ya, atau menggabungkan mereka berdua. Nah, create aja. Nah, kalian arahin ke si teks itu ya, yang mau kita gabung adalah teks. Udah ya, mereka sekarang jadi tergabung. Nah, tapi di sini kita select dengan mode wrap ya, jadi kita bungkus. Oke, dah. Oke, ya. Nah, sekarang tinggal kita klik aja area sini. Ini klik area sini, dan sekarang mereka udah kayak satu bungkus itu. Ya, tuh. Nah, ada udah bisa ya, mantap ya, keren. Oke. Nah, next sekarang gampang banget. Coba teksnya ini kita klik ini ke kanan ya. Ke kanan ini teks ini kita initial visible dulu ya, biar dia nggak kelihatan pas di play. Nah, ini nggak kelihatan ya pas di play ya. Oke. Sekarang kita mau di tag sentuhan ke si potion. Nah, di tag sentuhannya ada hal yang berbeda. Biasanya kita kan pakai yang namanya on collision ya. Ya, kodenya ini kan. Nih, set on collision mana nih? Misalkan kita detect lewat si objek ya, potion. Nah, ini kita nggak pakai on collision. Ini bedanya. Ya, kenapa Kak nggak pakai on collision? Oke. Gini, on collision ini trigger saat objek collide with another object. Ya, which is true. Ya, dia akan terjadi ketika dia di-trigger, ya, akan trigger ketika di collide atau tabrakan. Tapi ada kelemahan dari on collision. On collision ini jalan ketika tabrakan sekali doang. Jadi kalau misalkan kalian mau terus-menerus, jadi kalian harus ya udah keluar, tabrak lagi. Jadi on collision ini kejadian sekali aja. Ya, triggernya tuh sekali aja, sekali pas dia nabrak aja, der gitu ya. Nah, sisanya udah enggak. Ya. Nah, ini kurang tepat di dalam project ini. Di dalam project ini kita nggak bisa ngedetect tabrakan sekali doang. Kenapa? Karena misalkan kita on collision nih, tabrak gitu ya. Nah, nanti kan tampil nih teksnya. Nanti pas kita keluar, pas kita keluar nggak bisa nih.
ya. Gimana cara detect-nya on collision pas keluar? Nggak tahu. Ya, nggak tahu nih kita detect-nya dia lagi keluar exit pas lagi nyentuh, kita nggak tahu. Oke, kan kita mau nih pas nyentuh teks tampil, pas dia keluar alias nggak nyentuh dia nggak tampil teksnya. Nah, problemnya on collision itu dia detect nih, nyentuh, oke jeder gitu ya. Nah, nanti pas keluar nggak tahu kita nih. Iya, itu aja. Ya itu masalah utamanya ya. Kita nggak tahu pas dia lagi nggak nyentuh, ya gitu. Nah, ini kita pakai satu objek yang sama-sama kayak on collision tapi namanya beda. Ini kita load potion namanya itu adalah apa ya? Lupa juga nih. Is overlapping. Is overlapping. Ya, is overlapping. Nah, ini. Oke, di atasnya on collision ya. Pilih dari si ke mana? Ke player ya. Oke. Done. Oke, jika potion itu disentuh sama player, maka kita akan menampilkan teks ini. Lihat ke teks. Terus kita ke visible ya, ke visible, mana set visible. Visible. Oke, done. So, sekarang kalau kita play harusnya sih visible ya. Nah, udah ya. Mantap ya, potion. Oke, nah sekarang kita pengen keluar. Pas keluar dia tahu nih pas keluar. Nah, gampang caranya. Ya, pas keluar nanti teksnya hilang ya. Caranya adalah potion is overlapping player, dia visible. Nah, kita tambahin else aja. Nah, tadi ya, siapa si on collision tuh nggak punya else. Nah, kalau si is overlapping tuh punya else. Jadi, kalau dia nyentuh bakal jalan, tapi is overlappingnya nggak nyentuh, dia bakal jalanin else, auto jalanin else. Else, jika tidak, maka ya si teks ini bakal kita invisible. Ya, simple banget ya. Set invisible. Done. Kita play. Ya, kelihatan ya. Tuh, pas keluar udah kelihatan, pas nyentuh kelihatan. Oke, gitu ya. Sip, keren banget. Nah, ini bisa kalian kopas-kopas aja. Ya, ini bisa kalian kopas-kopas aja. Bentar. Ini kita duplikat aja ya. Klik kanan, copy, terus kita paste. Hey, kok gini? Terus Ctrl-C, Ctrl-V. Nah, itu ya. Tuh. Oke, simple ya. Tuh. Tuh, ya, mantap. Sip. Nah, sekarang kita mau ke level kedua, ya. Ke level dimana kita mau mengkolek objek ini. Ya, ini kan kita namanya juga project untuk collect item ya. Item yang level 2. Biasanya kita collect item itu lewat apa? Lewat lewat apa sih? Lewat sentuhan ya, lewat sentuhan. Sekarang kita mau yang lebih proper lagi, yang lebih advance lagi, yaitu lewat tombol yang ditekan. Oke, nah maka dari itu kita buat satu objek untuk si keyboard ya, keyboard. Udah, mantap. Nah, tinggal kayak biasa ya, kita detect eventnya, kita nggak klik tombol apa. Kita pilih on key preset, terus kalian klik to choose aja, pilih tombol yang kalian mau detect. Misalkan kakak tombol E, ya. Biasanya kayak Roblox gitu ya, E gitu. E untuk collect gitu. Oke, ya ini kayak biasa lah, sering kita pakai ya. Saat E-nya ditekan, kita mau apa ini? Nah, saat E-nya ditekan, kita nggak bisa langsung potion ini kita collect atau kita ambil atau kita destroy, nggak bisa. Karena kan belum tentu juga dia nyentuh, ya. Kalau kayak gini ceritanya, kita langsung destroy gitu. Ya udah, kalian baru mulai, langsung aja klik tombol E, nyentuh nggak nyentuh, ya nanti bakal collect. Nah itu kan aneh banget ya, gitu. Nah sekarang pas tombol E ditekan, dia nggak langsung ngedestroy si potion. Kita cek dulu, ya. Kita cek dulu apakah dia nyentuh atau enggak. Add aja, ya, add sub event. Nah, ya, kita ke potion sama is overlapping aja. Ya, is overlapping. Nah, is overlapping si player. Ya, di tombol di E ditekan, terus habis itu dicek lagi apakah si potion ini disentuh sama player atau ditiban sama player, ya, ditimpah. Nah, kalau yes, maka dia bakal menjalankan sebuah aksi, yaitu destroy. Oke, simple banget. Gampang banget ya. Sekarang coba kita play aja. Sekarang kita testing. Nah, kita coba klik tombol E ya. Nah, sip, udah ya. Mantap, keren.
Ini biasanya sih tulisannya jangan potion doang gitu. Biasanya kalau ada kolek-kolekan kayak gini, kita dikasih tahu ya untuk nge-collect pakai tombol apa. Jadi kita coba edit teksnya aja ya. Kita ke teks, terus kita kasih kata-kata. Ya dirubah aja sih kata-katanya. Coba perhatiin gini. Kan ini kata-katanya potion nih ya. Kita kata-katanya gini. Press E to collect. Gitu. Ya ini kalau kita initial visible dulu. Biar kelihatan tuh kan. Ya ini agak dilebarin. Oke sip. Terus kayaknya tadi kayaknya ini kita kecilin dikit. Terus warnanya kita buat agak lebih berwarna biar lebih kelihatan aja sih. Sip. Ya, ini kita buat bold. Ini kita buat agak lebih terang aja ya. Sip. Press add to collect. Ini kita bisa ganti kalau kalian mau ganti fontnya ya, bisa dilihat aja font-font yang bagus. Ya banyak, ya bisa dipilih aja. Oke, seperti ini ya. Sekarang kalau kita play, press add to collect, oke mantap. Press add to collect, oke, ya. Itu aja ya. Jadi kita udah bisa mengkolek sebuah item, terus ada sebuah info ya di dalam di dalam sebuah karakter. Yang jelas kalian harus gabungin dulu mereka-mereka ini ya gitu. Biar apa? Biar nggak berlebihan. Coba kalau kalian nggak gabungin, ini bakal banyak event banget ya. Teksnya ada banyak, otomatis eventnya kan ada banyak ya. Kejadian teks 1, teks 2, lalala banyak banget. Makanya harus digabung dulu jadi satu. Itu aja untuk video kali ini. Aku tutup. Bye bye.